Halo semua, selamat datang kembali di channel NeoFX. Apa kabarnya kalian? Semoga semua baik-baik saja. Hari ini seperti biasa, kita akan melihat dan menganalisa bersama-sama pasar forex untuk minggu depan, dimulai dari euro dolar sampai dengan gold. Nah, untuk kalian semua yang ingin bertanya, berdiskusi, kita ada Telegram channel, tapi Telegram channel itu bukan untuk signal service. Jadi saya nggak kasih signal. Saya akan share trade saya dan analisa saya di sana juga. Cuman saya nggak ngasih signal untuk kalian beli atau jual segala macam. Tapi kalau kalian ingin belajar, ingin berdiskusi, ingin punya komunitas kecil di mana kalian bisa ngobrol-ngobrol tentang pasar forex dan trading in general, boleh join. Linknya nanti saya cantumkan di deskripsi. Oke? Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai lihat chart kita dimulai dari euro dollar. Oke, sekarang kita mulai analisa kita di chart euro dollar. Ini kalian melihat chart 4 jam ya, 4 jam euro dollar. Jadi semua analisa saya akan saya mulai di chart 4 jam. Oke, jadi dilihat dari sini ya, dari tanggal 22 November yang saya kotaki ini. Jadi kita bisa lihat harga turun ke bawah. Kemarin saya bilang harga akan turun ke bawah. Oke, harga turun ke bawah. Dan di sekitar akhir minggu, harga retrace ke atas. Oke, kita lihat di sini harga retrace ke atas. Nah, retrace ini bukan retrace sembarangan. Kalau kita lihat ada double bottom di sini. Ya kan? Ada double bottom. Harga turun, bearish. Ya kan? Kemudian mungkin banyak orang yang beli di sini kan. Karena banyak orang yang merasa kalau ini support yang kuat gitu. Mereka nggak tahu kalau ini sebenarnya di bawah ini banyak stop loss, banyak stop hunt. Jadi mereka beli di sini, mereka taruh stop loss di sini, akhirnya stop loss mereka keambil semua, kena hit. Dan akhirnya harga naik lagi ke atas untuk break, untuk menembus swing high yang ada di sini. Ya, swing high yang ada di sini lah, ya. Oke. Nah, ini udah break in market structure namanya. Swing high selanjutnya yang mau kita lihat untuk di break adalah di sini. Oke. Jadi target kita untuk minggu depan adalah kita mau melihat sebuah expansion. Oke, bukan retracement, tapi expansion ke atas untuk euro dollar. Oke, itu yang mau kita lihat. Nanti untuk bisa melanjutkan harganya ke atas lagi, harga harus turun, oke, menjemput point of interest yang artinya adalah awal dari expansion yang nanti kita lihat. Itu di sekitar sinilah ya. Untuk melanjutkan tren naiknya ke atas. Tapi itu masih jauh. Jadi, yang mau kita lihat adalah secara garis besar euro akan naik. Cuma namanya habis break market structure, ada kemungkinan euro akan turun dulu. Oke. Kemudian melanjutkan harganya naik nanti. Tapi tetap garis besarnya kita mau lihat euro dollar naik. Kenapa? Sekali lagi karena harga udah expand ya. Expand melewati swing high yang di sini. Oke, dan ini break of market structure. Oke. Dan jadi ini bearish ya kan? Di sini liquidity-nya diambil, liquidity-nya udah di-grab, kemudian naik lagi ke atas dan naiknya agresif. Jadi kita mulai kenaikan lebih tinggi, nanti ada retracement kecil pelan-pelan, terus harga langsung lanjut naik. Oke. Jadi itu analisa kita untuk euro dollar. Kita langsung lanjut aja ke pound dollar, oke? Pound dollar. Nah, ini kemarin saya bilang pound dollar akan turun. Karena kita lihat di sini ada retracement ke atas. Dan saya bilang retracementnya udah selesai. Jadi kita mau melihat penurunan harga ke bawah. Oke. Dan beneran 1 minggu kita lihat pound dollar turun. Nah, yang mau kita lihat sekarang adalah kita bisa lihat bahwa
Di sini ada swing low yang udah dirusak ya, yang udah ditembus sama pound. Oke. Harga udah tembus turun, merusak swing low yang di terakhir. Istilahnya break lah ya, bukan merusak. Jadi harga turun. Nah, harga turun, kita harus melihat sebuah retracement. Kita mau melihat sebuah retracement ke atas. Oke, itu aja sih untuk sekarang. Kita nggak bisa bilang apakah harga akan menembus ini swing high di sini. Apakah case-nya akan sama dengan euro? Oke. Jadi di sini liquidity-nya, ya kan? Harga turun, menjemput liquidity. Akhirnya harga naik. Ini jadi bullish breaker. Nanti harga naik, harga retrace, naik lagi. Kita nggak tahu itu dan kita nggak peduli. Untuk sekarang kita nggak mau mikirin itu. Untuk pound dollar, yang mau kita lihat adalah sebuah retracement ke atas untuk minggu depan. Jadi pound dollar kita mau lihat sebuah gerakan ke atas. Oke, untuk minggu depan sekali lagi pound dollar kita mau lihat sebuah gerakan ke atas. Jadi kalau teman-teman melihat setup sell, saya anjurkan untuk nggak diambil. Karena ini penurunannya bagus banget dan kita mau lihat sebuah expansion yang cukup kuat ke atas. Oke, itu aja untuk pound dollar. Kita lanjut lagi ke Aussie dollar. Nah, Aussie dollar juga bagus banget. Kemarin saya bilang kita lihat ke daily chart dulu. Nah, ini bener banget. Kemarin saya bilang bahwa Aussie dollar akan tetap turun kalau di sini kita melihat sebuah support yang kuat, ya kan? Sebuah support yang kuat sampai sini lah. Dan saya bilang bahwa Aussie dollar akan turun melewati support ini. Benar turun kuat banget karena saya tahu di sini ada liquidity pool. Ini liquidity pool yang kuat banget dan harga harus attack liquidity ini. Nah, yang bisa kita lihat adalah harga membentuk, nah ini nih, support atau double bottom. Teman-teman kalau melihat sebuah double bottom terbentuk, oke, teman-teman harus tahu kalau ini adalah sebuah support yang kuat. Dan ini istilahnya sell side liquidity, yang artinya harga akan suatu saat menyentuh ini dan menembus sell side liquidity ini. Ini harus ditembus. Jadi kalau kita lihat balik lagi ke chart 4 jam. Nah, ini bagus banget nih minggu ini, ya kan? Harga udah turun aja, dia nggak apa-ngapain lagi. Udah turun aja. Nggak rewel, nggak apa, tinggal turun doang. Nah, karena kita melihat sebuah penurunan yang signifikan di 2 minggu terakhir. Nggak asik dong kalau kita nggak lihat sebuah retracement ke atas. Kita harus lihat sebuah retracement ke atas. Jadi, untuk minggu depan kita mau lihat sebuah retracement ke atas. Sama kayak pound dollar, kita udah melihat sebuah penurunan yang drastis. Jadi, dari situ kita yakin bahwa retracement akan terbentuk ke atas. Dan mungkin aja retracement akan lebih jauh lagi. Tapi secara garis besar kita mau lihat Aussie dollar naik. Mungkin nanti ada naik, turun naik, but it doesn't matter. Tetap garis besarnya Aussie dollar minggu depan akan naik. Itu yang mau kita lihat dan jangka panjangnya akan turun lagi. Oke? Itu untuk Aussie dollar. Lanjut lagi kita ke dolar yen. Nah, dolar yen. Dolar yen kemarin saya bilang akan turun. Oke, akan turun ke bawah. Oke. Tapi saya nggak expect kenaikan ini. Nah, kenaikan di sini saya salah analisa. Saya tahu dolar yen akan turun. Cuman saya nggak melihat di sini ada sebuah liquidity yang pool yang emang harus diambil sama harga, dan akhirnya bener banget harga turun ganas banget. Oke, harga turun ganas banget. Tapi saya nggak melihat sebuah stop hand ke atas ini. Saya nggak melihat sebuah pergerakan harga untuk melewati swing high yang di sini. Tapi tetap kita sudah melihat sebuah break in market structure sekali lagi. Oke. Jadi yang kita mau lihat dari dolar yen adalah kita mulai sebuah retracement ke atas. Oke, karena again kita melihat di sini ada swing low yang udah di break dan kita mulai sebuah retracement ke atas. Untuk garis besarnya kita bisa melihat pound dollar itu
pound dollar lagi. Dolar yen itu asalnya di sini. Ini point of origin dari swing besar ini, itu di sini. Kita lihat. Oke. Di sini ada order block atau point of interest namanya, atau point of origin. Intinya adalah asal dari swing besar ini. Oke. Bentar ya, saya gambar ya. Swing besar ini, kita lihat pergerakan swing ke atas ini. Ya kan? Itu originnya di mana kalau kalian lihat? Di sini originnya. Nah, di sini order block kita. Nah, harga itu turun ke bawah itu bukan karena kebetulan, tapi karena kita punya point of origin di sini. Oke. Jadi kalau long term buy itu kita bisa beli di sini sebenarnya. Kita udah bisa beli sekarang. Oke, long term buy itu kita mau lihat harga naik dikit, oke. Baru nanti kita beli gitu. Harga akan naik ke atas. Apakah harga akan turun lagi? Kita nggak tahu. Oke, tapi untuk sekarang, minggu depan yang mau kita lihat adalah sebuah retracement ke atas. Karena ini udah masuk di daerah point of interest-nya. Ini. Oke, swing di sini, order block-nya udah kesentuh. Harga harus naik. Oke. Itu analisa kita untuk minggu depan untuk dolar yen. Harga harus naik terlebih dahulu. Apakah akan terus naik menembus ke atas? Kita nggak tahu. Apakah naik terus turun? Kita pun nggak tahu. Tapi harga harus naik untuk dolar yen. Oke? Lanjut kita ke gold. Ke dolar. Gold dolar. Gold spot US dollar. Nah, ini juga menarik. Saya sempat bilang di analisa saya sebelumnya bahwa di sini ada yang namanya point of interest. Oke, ada order block, point of origin. Oke. Saya bilang harga akan retrace. Oke, retrace ke sini. Di sini ada support, resistance, tapi turn support karena udah di break. Mungkin kebanyakan orang melihat resistance ini sebagai resistance yang kuat. Jadi ketika harga, ketika harga, kalau kita besarkan, kita perpanjang resistance-nya. Ketika harga masuk resistance ini, ya kan, masuk di sekitar sini, mungkin banyak orang yang beli. Ya kan, banyak orang yang beli, mereka kira resistance udah turn support, berubah jadi support, ya kan, mana mungkin harga turun ke sini lagi. Mereka nggak tahu ada yang namanya point of interest di sini, ya kan? Atau di sini, karena di sini ada apa ini? Double bottom. Again, double bottom itu sangat sensitif. Harga akan tertarik, at least ke arah double bottom atau double top yang ada itu, nanti harga akan ketarik ke sana. Untuk sekarang kita melihat sebuah penarikan harga ke point of interest di sini. Oke? Jadi sekali lagi kita mau lihat origin swingnya ada di mana? Well, di sini di point of interest. Nah, kalau kita samakan kayak USD Japanese Yen tadi, kita mau melihat sebuah retracement ke atas lagi. Karena ini udah masuk di 61% retracement di Fibonacci. Jadi kita mau lihat sebuah retracement ke atas. Oke, kita mau lihat sebuah retracement ke atas. Apakah akan turun? Well, kita nggak akan tahu sampai harga berhasil menembus swing low yang di sini. Oke, yang saya kotaki ini, kalau harga berhasil menembus ke bawah, well, next target kita akan jadi ini di gold. Next target kita long termnya adalah ini, double bottom di sini. Asalkan harga berhasil menembus swing low yang ada di bawah sini. Menurut saya sih enggak ya. Menurut saya dari sini harga akan naik karena ini order block yang sangat kuat ya. Cuman kita nggak pernah tahu market akan gimana. Jadi sekarang yang mau kita lihat tetap adalah sebuah retracement ke atas. Apakah akan harga lanjut ke atas untuk break swing high yang ada di sini lagi? We don't know yet. Oke. Sejauh ini kita punya double bottom yang artinya itu money magnet, liquidity pool, sell side liquidity. Dan sekarang harga udah masuk ke point of interest. Oke, jadi nggak usah banyak pikirin. Yang mau kita lihat minggu depan adalah gold untuk naik. Oke. Jadi itu aja untuk analisa hari ini. Makasih untuk semua yang udah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih. Boleh subscribe channel ini, komen, dan like video ini, supaya kalian juga bisa dapat notifikasi video-video selanjutnya di minggu-minggu ke depan. Oke?
Jadi thank you banget sekali lagi udah nonton sampai habis. See you guys in the next video. Bye.